Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ada 3 keluarga lagi yang terlibat dalam serangan terhadap keluarga Suma, yaitu keluarga Wu, keluarga Ku dan keluarga Hong. Ketiga keluarga ini bekerja sama bersama keluarga Yue untuk merampok sumber daya di beberapa kota kecil di sekitaran kota Kanglu. Melalui ingatan patriark keluarga Yue, Chen Wen mendatangi keluarga Wu. Chen Wen melayang di atas langit tempat tinggal keluarga Wu, lalu mengeluarkan aura penindasannya. Patriark keluarga Wu, saya datang ke keluarga Wu untuk mendapatkan penjelasan, kenapa kalian telah berani menyerang keluarga-keluarga besar di kota Doazong bekerja sama dengan keluarga Yue. Semua orang di keluarga Wu merasa sangat terkejut, karena mereka juga merasakan tekanan dari Chen Wen yang membuat mereka sesak nafas. Kebetulan pada saat Chen Wen melayang di atas langit keluarga besar Wu, keluarga besar Wu sedang mengadakan rapat karena kematian salah satu tetua mereka di kota Daozong. Maka pada saat Chen Wen menggunakan aura penindasannya, para tetua dan juga patriark keluarga Wu segera mengeluarkan aura mereka untuk melawan penindasan yang dibuat oleh Chen Wen sambil saling lirik. Patriark, saya yakin, orang yang melayang di atas langit tempat tinggal kita pasti adalah orang yang menyebabkan terbunuhnya tetua kita di kota Daozong. Sang patriark menganggukkan kepalanya tanda menyetujui apa yang dikatakan salah satu tetuanya. Mari kita semua menyambut orang yang berani mengeluarkan aura penindasan terhadap keluarga kita. Baik patriark, Wuxia. Chen Wen sengaja tidak mengeluarkan aura penindasan yang sangat kuat, sehingga para tetua dan juga patriark keluarga Wu dapat bertahan setelah mereka juga mengeluarkan aura mereka. Para tetua yang mengikuti patriark mereka melayang ke atas langit rumah keluarga Wu. Di sana terlihat Chen Wen yang sedang melayang menatap mereka yang berjumlah lebih kurang ada 30 orang. Bocah, apa maksudmu mengeluarkan aura penindasan di atas tempat tinggal keluarga Wu? Terdengar suara patriark Wu menegur Chen Wen, dan patriark Wu juga sedikit terkejut karena tidak menyangka bahwa yang berani mengeluarkan aura penindasan adalah seorang praktisi muda berusia tidak lebih dari 40 tahun. Chen Wen yang melayang dengan kedua tangan di belakang tubuhnya menatap semua tetua keluarga Wu serta patriarknya bagaikan sesosok dewa yang memandang semua orang dengan tatapan remeh. Saya ingin mendengar penjelasan dari patriark keluarga Wu tentang penyerangan tetua keluarga kalian yang berani menyerang serta meminta sumber daya dari keluarga besar di kota Daozong. Bocah. Itu adalah urusan keluarga Wu kami, kamu siapa? Kamu tidak layak ikut campur dalam masalah ini, lebih baik kamu pergi saja. Sema tetua menatap Chen Wen seakan-akan mereka ingin menelan Chen Wen yang berani mengeluarkan aura penindasan dan menganggap mereka semua remeh. Aku adalah utusan salah satu keluarga di kota Daozong yang ingin menuntut keluarga Wu yang merupakan salah satu keluarga yang telah menghancurkan keluarga mereka. Semua orang yang pernah pergi ke kota Daozong untuk merebut sumber daya para keluarga besar tahu kalau keluarga yang hancur hanya ada satu keluarga saja, yaitu keluarga Suma. Jadi para tetua dan juga patriark mengerti keluarga mana maksud Chen Wen, namun mereka tidak peduli dengan kehancuran keluarga Suma, karena siapapun tidak patuh, maka akan dimusnahkan. Aku tidak peduli, biarkan saja keluarga Suma itu hancur karena mereka tidak mematuhi apa yang kami inginkan. Oh, itu artinya kalian mengandalkan kekuatan untuk menekan yang lemah, begitu? Itu benar, kamu juga hanyalah bocah lemah di mata kami, lebih baik kamu pergi untuk menyelamatkan dirimu. Lemah ya, baiklah, karena kalian yang mengajariku, bahwa yang kuat menekan dan menindas yang lemah, maka aku akan mengikuti ajaran kalian. Chen Wen mengalurkan 5 sosok bawahannya yang ada di dunia jiwa, kelima sosok itu mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. hingga membuat para tetua dan juga patriark keluarga Wu sangat terkejut.
Karena aura yang keluar dari para bawahan Chen Wen saat ini sudah meningkat lagi menjadi setara ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap 10-11. Tiba-tiba aura penindasan yang dikeluarkan oleh bawahan Chen Wen langsung membuat semua tetua dan juga patriark keluarga Wu langsung jatuh dari langit. Semua tetua dan juga patriark Wu jatuh dari langit ke tanah dan membuat cetakan tubuh mereka ke tanah. Semuanya merasakan tubuh mereka bagaikan ditimpa oleh gunung raksasa, tanpa mereka mampu untuk bergerak berdiri. Chen Wen yang melihat para tetua dan juga patriark keluarga Wu sudah sangat tertekan melayang mendekati mereka. Hehehe, patriark Wu dan para tetua. Apakah kalian sekarang merasakan bagaimana rasanya keluarga kalian ditekan dan ditindas? Kau, siapa kau? Hehehe, aku adalah orang yang menindas kalian. Sekarang, aku menuntut keluarga kalian untuk menyerahkan semua sumber daya keluarga Wu kalian kepadaku. Chen Wen sengaja melakukan hal ini agar memberi efek menyakitkan bagi semua keluarga Wu. Dengan begini mereka akan berpikir untuk tidak menyakiti orang lain dan keluarga lain. Tapi kalau mereka masih melawan, kemungkinan besar keluarga Wu akan dihapuskan dari alam 8.000 besar ini. Kau tidak bisa menekan kami. Kami adalah bawahan dari keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Aku tidak peduli, kalau kalian menindas keluarga yang lebih lemah, kalian juga harus merasakan bagaimana kalian ditindas. Ampun Tuan, selama ini, kami memang ditindas oleh keluarga besar di ibu kota kekaisaran, karena itulah kami harus menindas keluarga yang lebih lemah. Terdengar salah satu tetua mengungkapkan alasannya mereka menekan dan menindas para kepala keluarga yang lebih lemah untuk diminta sumber daya mereka. Aku tidak peduli dengan semua alasan yang kalian berikan, intinya, aku tidak suka kalian menindas para keluarga yang lebih lemah. Chen Wen kembali mengeluarkan Xiao Kai dari dunia cincin. Tuan muda, Xiao Kai, ambil semua sumber daya keluarga ini, jangan sisakan sedikit pun. Kalau masalah mengambil harta, aku adalah pakarnya, Tuan muda tenang saja. Xiao Kai dengan penuh semangat langsung meluncur menuju kedalaman rumah keluarga besar Wu, dan hidungnya terus-menerus mengendus di mana bau-bau harta milik keluarga Wu. Tadinya patriark keluarga Wu serta para tetua meremehkan Xiao Kai, karena tidak mungkin Xiao Kai mampu menemukan harta penyimpanan mereka, karena ruang harta penyimpanan sangat tersembunyi. Bahkan beberapa tetua keluarga Wu saja sampai tidak tahu di mana pastinya posisi harta pusaka keluarga mereka. Tampak wajah patriark keluarga Wu yang tenang-tenang saja tidak takut hartanya bisa diambil. Memang posisi mereka tidak mampu bergerak karena aura penindasan dari 5 sosok yang melayang di langit, tapi pikiran mereka tenang karena harta mereka tersimpan di tempat yang sangat aman. Namun, pekerjaan Xiao Kai sangat hebat. Memang Xiao Kai memiliki pemikiran seperti anak-anak, tapi dalam mencari harta karun, dia adalah jenis hewan spiritual yang paling hebat. Hanya dalam beberapa jam saja, Xiao Kai telah berhasil membongkar semua rahasia penyimpanan harta karun milik keluarga besar Wu. Xiao Kai langsung memasukkan semua harta milik keluarga besar Wu ke dalam cincin penyimpanan, kemudian mencari beberapa tempat penyimpanan lagi. Ternyata tempat penyimpanan harta karun milik keluarga Wu bukan di satu tempat, namun di beberapa tempat, tapi bagi Xiao Kai, semuanya bisa dibongkar dan diambil tanpa tersisa sedikit pun, hingga akhirnya Xiao Kai menghadap Chen Wen. Tuan muda, semua harta telah kuambil, ini di beberapa cincin penyimpanan, silahkan Tuan muda periksa. Mendengar laporan dari Xiao Kai kepada Chen Wen, para tetua masih meremehkan, karena harta mereka tidak mungkin bisa diketahui oleh Xiao Kai di mana mereka simpan. Tapi saat Chen Wen mengeluarkan salah satu batu sebesar lemon, patriark Wu langsung pucat. Chen Wen yang mengeluarkan batu sebesar lemon yang penuh dengan energi spiritual itu membuat patriark keluarga Wu menjadi pucat. Itu adalah batu penempaan dan pemurnian senjata, gawat. Berarti tempat penyimpanan tersembunyiku telah diketahui dan telah diambil oleh bocah bangsat itu. Bagi para praktisi di alam 8.000 besar, batu sebesar lemon itu bernama batu penempaan dan pemurnian senjata.
Patriark keluarga Wu mengumpat Xiao Kai dalam hatinya dan menatap Xiao Kai dengan tatapan yang siap membunuh. Chen Wen mengeluarkan satu persatu harta yang dianggapnya dapat membantunya di hadapan para tetua dan juga patriark keluarga Wu yang membuat wajah-wajah dan ekspresi para tetua dan patriark keluarga Wu menjadi sangat masam dan putus asa. Karena ketika harta-harta itu dikeluarkan oleh Chen Wen adalah harta-harta yang ditempatkan di tempat-tempat terpisah dan sangat tersembunyi, serta ditutup dengan formasi. Namun karena formasi yang mereka buat untuk menjaga harta mereka adalah formasi ilusi dan formasi penjaga dengan tingkat rendah, maka Xiao Kai sangat mudah untuk membongkarnya tanpa bantuan Chen Wen. Mereka semua menatap Xiao Kai dengan tatapan membunuh, hingga membuat Xiao Kai menjadi risih karena dia dapat merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari para tetua dan patrik keluarga Wu yang saat ini dalam keadaan tertindas oleh aura penindasan milik para hewan iblis ras penguasa. Kalian, kenapa kalian menatapku seperti itu? Satu persatu para tetua dan juga patriark keluarga Wu didatangi oleh Xiao Kai yang langsung menamparkan dan mengetuk kepala mereka hingga benjol. Lancang, kalian berani-beraninya menatapku seperti ini. Kalau sampai kami lepas, kau adalah orang pertama yang kubunuh. Terdengar suara geraman dari patriark keluarga Wu yang dengan susah payah menahan arah penindasan dan juga amarahnya kepada Xiao Kai. Mendengar kata-kata dari patriark keluarga Wu, Xiao Kai naik pitam. Dia mengeluarkan sebuah tongkat yang dibuatnya dari kayu besi baja, di mana pohon kayu baja hanya tumbuh di salah satu tempat di dunia cincin. Tongkat kayu baja ini sangat kuat dan memiliki energi unik. Xiao Kai membuat tongkat ini sebesar jempol tangan orang dewasa, sepanjang 1,5 meter. Xiao Kai memegang tongkat itu dengan kuat lalu melayangkannya di tubuh patriark keluarga Wu, hingga membuat patriark keluarga Wu menggeliat kesakitan, mendapatkan dua penderitaan, yaitu dari aura penindasan dan juga dari pukulan Xiao Kai. Beraninya kamu memukulku, dasar tua bangka bandel, kamu cocoknya dipukuli sampai ampun. Xiao Kai memukul patriark keluarga Wu dengan membabi buta. Sedangkan para tetua yang tadinya menaap Xiao Kai dengan tatapan membunuh, kini hanya bisa menundukkan wajah mereka dengan kuat menahan penindasan yang mereka rasakan, dan mereka tidak ada lagi yang berani menatap Xiao Kai karena tidak mau merasakan apa yang dirasakan oleh patriark mereka. Xiao Kai terus-menerus memukuli tubuh patriark Wu yang telah berdarah-darah di sekujur tubuhnya, tapi tidak mampu membalas. Sedangkan Chen Wenying mengeluarkan benda-benda dari cincin penyimpanan yang diberikan oleh Xiao Kai tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Kai. Ampuni aku, tolong jangan pukul lagi. Sekarang kamu meminta ampun, sekarang ini sudah terlambat, kau harus merasakan siksaan neraka dariku. Kini Xiao Kai ganti memukul bokong dari patriark keluarga Wu, hingga membuat bokong patriark keluarga Wu terlihat berdarah dan celananya koyak-koyak. Ampun tuan muda, kini patriark keluarga Wu sudah tidak lagi memiliki wibawanya, bahkan kini terlihat bagaikan jembel di jalanan yang sering terkena pukulan. Rambutnya awut-awutan, pakaiannya robek di sana-sini serta berdarah. Memang pukulan yang dilakukan oleh Xiao Kai tidak akan membunuh patriark keluarga Wu, tapi sakitnya sangat amat luar biasa. Karena pukulan Xiao Kai bagaikan menusuk sampai ke tulang sumsumnya, hingga mengakibatkan sakit yang kiut-miut. Kamu memanggilku apa? Dasar tua angka tidak tahu aturan, panggil aku kakak Xiao Kai yang paling tampan. Xiao Kai sejenak menghentikan pukulannya karena panggilan dari patriark keluarga Wu, dia sangat risih jika dipanggil tuan muda seperti dirinya memanggil Chen Wen. Jadi Xiao Kai meminta patriark keluarga Wu untuk mengubah panggilannya dengan tambahan paling tampan. Patriark keluarga Wu menjadi bengong sejenak karena kata-kata Xiao Kai dan melupakan rasa sakitnya, karena dia merasa panggilan yang Xiao Kai katakan seperti panggilan kekanak-kanakan. Patriark keluarga Wu tidak tahu bahwa Xiao Kai memang memiliki pemikiran kekanak-kanakan. Xiao Kai menatap patriark keluarga Wu dengan marah karena patriark Wu terlihat bengong. Kenapa kamu masih bengong? Cepat panggil aku kakak Xiao Kai yang paling tampan. Baik, kakak Xiao Kai yang paling tampan. Sambil tertawa bangga, Xiao Kai mendekati patriark keluarga Wu. Sementara itu,
Patriark keluarga Wu yang didekati oleh Xiao Kai semakin ketakutan. Dia pikir bahwa Xiao Kai akan kembali memukulnya, tapi Xiao Kai malah mengelus kepalanya dan berkata santai. Bagus, bagus. Kamu memang adik yang baik. Lain kali kalau melakukan sesuatu, kamu harus lebih berhati-hati. Untung saja kakakmu ini tidak lupa diri menyiksamu. Apakah kamu sudah makan? Kini patriark keluarga Wu yang bengong dan merinding ketika dielus oleh Xiao Kai, dan pertanyaan Xiao Kai sungguh-sungguh tidak masuk akal, melihat orang disiksa malah bertanya apa sudah makan atau belum. Jangankan patriark keluarga Wu yang memiliki ranah kaisar surgawi keabadian, bahkan manusia biasa sekalipun, dan dalam keadaan lapar sekalipun, kalau menerima siksaan seperti itu, pasti laparnya pun menghilang. Maksud kakak paling tampan. Semua tetua keluarga Wu terbuka mulut mereka melihat tingkah Xiao Kai, karena penampakan ini sungguh-sungguh aneh dan ajaib. Mereka tidak ada yang bisa membaca pemikiran Xiao Kai yang sangat aneh menurut mereka, tapi saat Xiao Kai memandang mereka semua, tiba-tiba saja, secara serempak, semua tetua yang ada kembali menutup mulut mereka. Serempak bagaikan sudah terlatih melakukan gerakan menutup mulut, kemudian kembali dengan serempak menundukkan kepala mereka tidak berani menatap Xiao Kai yang mereka anggap lebih mengerikan dibandingkan Chen Wen. Saat ada salah satu tetua yang sedikit terlambat menundukkan kepalanya, Xiao Kai langsung mendatanginya, tapi tetua tersebut dengan tubuh gemetar langsung berkata, "Maafkan aku kakak paling tampan." Kamu sepertinya sangat fasih memanggilku dengan kakak tampan. Hehehe, baiklah, tapi kamu harus menerima 5 kali pukulan dariku karena terlambat menundukkan kepala. Sekarang kamu nungging. Mendengar kata-kata Xiao Kai, kembali semua tetua mengangkat wajah mereka menatap Xiao Kai dengan tatapan bengong lagi, karena apa yang diminta oleh Xiao Kai adalah permintaan paling aneh sejagat raya bagi mereka. Bahkan tetu yang diperintahkan oleh Xiao Kai agar menungging menjadi bengong menatap Xiao Kai. Ampun kakak paling tampan, sudah kubilang, cepat kamu nungging. Baik kakak paling tampan, padahal tetua ini telah memiliki jenggot yang memutih, tubuhnya sedikit kurus, tadinya dia adalah tetua yang sangat berwibawa dan selalu menjaga kewibawaannya, tapi kini, di hadapan Xiao Kai, kewibawaannya seolah-olah telah menghilang dan digantikan dengan sikap konyol karena mengikuti keinginan Xiao Kai. Tetua itu lalu menungging dengan bokong menghadap Xiao Kai. Dasar bokong sialan, kamu malah menghadapkan bokong busukmu ke hadapanku. Aduh, sakit, perih. 5 kali Xiao Kai memukul bokong tetua tersebut dan menambah 1 kali pukulan lagi, hingga membuat celana tetua tersebut koyak dan berdarah. Wajah tetua itu sudah tampak menghitam. Karena menahan rasa sakit, malu dan marah, namun tidak mampu membalas. Tetua lainnya ada yang tersenyum karena melihat salah satu tetua itu yang terlihat sangat tersiksa. Sebenarnya mereka bukan ingin tertawa, tapi karena melihat hal konyol itulah yang membuat mereka menjadi tersenyum menahan tawa. Sedangkan 5 hewan iblis ras penguasa yang ada di langit menekan para tetua dan patriark hanya bisa menggelengkan kepala mereka melihat Xiao Kai menyiksa para tetua keluarga Wu. Sungguh-sungguh keluarga Wu ini mencari penyakitnya sendiri karena berani memprovokasi bocah setan itu. Terdengar suara menggeram Pek Hou, sedangkan Phoenix hanya bisa cekikikan melihat Xiao Kai yang menyiksa para tetua keluarga Wu. Chen Wen yang telah menyelesaikan menyeleksi beberapa harta untuk dirinya pun kembali memasukkan semua harta yang ada secara terpisah. Saat dia mengangkat wajahnya menatap para tetua keluarga Wu, kini gantian Chen Wen menjadi keheranan, karena kini tingkah para tetua itu bagaikan anak-anak di depan Xiao Kai. Ini sungguh-sungguh merupakan pemandangan yang sangat aneh. Sebagai seorang kultivator yang bermartabat, bagaimana para tetua serta patriark keluarga Wu bisa bertingkah konyol seperti itu? Ini, sebenarnya, apa yang terjadi? Chen Wen terlalu dalam tenggelam untuk memiliki beberapa harta milik keluarga Wu dari cincin penyimpanan, sehingga dia tidak menyadari apa yang dilakukan oleh Xiao Kai. Xiao Kai, apa yang terjadi? Kenapa mereka bertingkah seperti itu? Tuan muda, mereka sudah menjadi adik-adikku yang penurut, apapun yang kuperintahkan, mereka harus nurut.
Baiklah, sekarang kalian akan menerima segel jiwa dariku, mau ataupun tidak, kalian akan menerimanya. Chen Wen yang membuat segel jiwa, langsung melemparkannya ke dahi para tetua dan juga patriark keluarga Wu. Hingga akhirnya semua tetua keluarga Wu menjadi taat kepada Chen Wen. Kami dari keluarga Wu memberi hormat kepada Tuan Muda. Setelah merasakan jiwa mereka tersegel oleh Chen Wen, mereka akhirnya sangat taat kepada Chen Wen dan tidak berani bertingkah lagi. Sedangkan 5 hewan iblis ras penguasa pun memasuki dunia jiwa kembali, karena perintah Chen Wen. Ini semua harta milik kalian, aku kembalikan, namun ada beberapa yang kuambil. Terima kasih Tuan Muda. Patriark dan tetua keluarga Wu merasa lega, karena harta mereka dikembalikan sebagian. Beda dengan Xiao Kai, dia terlihat sangat kesal, karena dia dengan susah payah telah mengambil semua harta tersebut, kini malah dikembalikan oleh Chen Wen. Ini, Tuan Muda, mana bisa begitu, kan aku yang membongkar semua harta milik mereka, masak aku tidak mendapatkan sedikit pun. Xiao Kai dengan pemikirannya yang sederhana, dia tidak terlalu segan kepada Chen Wen seperti bawaan Chen Wen lainnya, karena dia memiliki pendukung, yaitu Lo Ling dan Chen Wanglong yang telah menganggapnya adik dan paman. Lagi pula dia juga telah menganggap Chen Wen bukan sebagai tuannya, tapi sebagai kakaknya sendiri. Begitu juga Chen Wen, dia menganggap Xiao Kai sebagai adiknya yang paling rewel dan bawel, tapi kadang membuatnya tersenyum dengan tingkah konyolnya. Xiao Kai adalah penghibur bagi Chen Wen. Sebelum Chen Wen menjawab pertanyaan Xiao Kai yang tampak kesal karena Chen Wen berbaik hati kepada keluarga Wu, tiba-tiba patriark keluarga Wu segera menjawab pertanyaan Xiao Kai, karena dari tadi dia telah melihat ketidakrelaan Xiao Kai. Kakak tampan, kalau kamu mau harta ini, silahkan kakak tampan pilih beberapa, kami rela memberikannya. Mendengar kata-kata dari patriark keluarga Wu, Chen Wen akhirnya terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Tadinya dia bermaksud bahwa keluarga Wu akan menjadi bawahannya, tapi harus memiliki kekuatan yang cukup agar bisa membantunya. Beda dengan Xiao Kai, mendengar patriark keluarga Wu akan memberikan apapun yang dimintanya di dalam cincin penyimpanan yang tadi diberikan kembali oleh Chen Wen, Xiao Kai langsung menyeringai dan menggosok-gosokkan keduanya telapak tangannya sambil menatap cincin penyimpanan. Xiao Kai langsung berjalan mendekati patriark keluarga Wu tanpa sungkan sedikitpun. Kamu memang adik yang paling mengerti kakaknya, tidak seperti tuan muda yang pelit terhadapku. Xiao segera memilih beberapa barang yang ada di cincin penyimpanan milik keluarga Wu, setelah itu dia pun mengembalikan sisanya kepada patriark keluarga Wu. Nah, adik yang baik, sekarang aku baru puas. Ini ku kembalikan cincin penyimpananmu. Melihat Xiao Kai mengambil beberapa harta yang berharga milik mereka, para tetua kini berwajah masam, tapi tidak berani memprotes apa yang diambil oleh Xiao Kai. Chen Wen yang melihat hal itu hanya bisa menggelengkan kepalanya, dia pun mengeluarkan salah satu batu sebesar melon yang merupakan batu energi semesta. Sudah, kalian tidak perlu merasa sakit hati, sebagai gantinya, aku akan membuatkan sebuah formasi yang dapat membantu kalian serta keluarga kalian untuk berkultivasi meningkatkan kekuatan kalian. Selanjutnya setelah nanti energi dari batu ini habis, kalian bisa terus menggunakan formasi ini. Namun kalian harus mencari lagi batu seperti ini dan letakkan kembali di tempatnya, maka energi spiritual akan menjadi kaya kembali. Chen Wen berjalan menuju belakang bangunan keluarga Wu yang juga masih di pagar tinggi di dalam wilayah keluarga Wu. Chen Wen segera membuat formasi pengumpul energi dengan batu energi semesta sebagai pusat formasinya. Tadinya para tetua dan juga patriark keluarga Wu sangat terkejut melihat Chen Wen menggunakan batu penempa senjata yang mereka tahu seperti itu. Tapi sesaat setelah formasi dibuat dan selesai, mereka sangat terkejut dan merasa sangat senang, karena mereka dapat merasakan kekayaan dari energi dari formasi tersebut. Bagaimana bisa? Ya, bagaimana bisa? Bukankah batu penempa senjata tidak bisa diserap? Tapi kini batu itu malah dapat memancarkan energi yang sangat kaya seperti ini. Energi ini sangat murni, jauh lebih murni daripada batu spiritual istimewa.
Mereka semua dapat merasakan manfaat formasi yang dibuat oleh Chen Wen, dan mereka segera mengucapkan terima kasih kepada Chen Wen. Para tetua dan juga patriark keluarga Wu segera memanggil keturunan mereka untuk memasuki formasi yang dibuat oleh Chen Wen. Sekarang, silahkan kalian gunakan formasi ini. Ingat, setelah energinya habis, kalian carilah batu itu kembali untuk diletakkan di pusat formasi. Baik Tuan Muda, terima kasih Tuan Muda. Sekarang aku mau bertanya, keluarga mana lagi yang bertanggung jawab atas kehancuran keluarga Suma? Sebenarnya, Chen Wen tahu keluarga mana saja yang terlibat dalam kehancuran keluarga besar Suma, tapi dia masih ingin memastikannya dengan bertanya kepada patriark keluarga Wu. Tuan Muda, keluarga besar yang bertanggung jawab atas kehancuran keluarga Suma adalah tersisa keluarga Ku dan Hong. Patriark keluarga Wu lalu memberitahukan di mana adanya tempat tinggal keluarga Ku dan Hong kepada Chen Wen. Chen Wen bersama Xiao Kai segera berangkat menuju keluarga Ku yang paling dekat. Chen Wen dan Xiao Kai hanya memerlukan waktu 1 hari, mereka telah sampai di kota yang dikuasai oleh keluarga Ku. Sebelum memasuki kota tersebut, Chen Wen membawa Xiao Kai memasuki dunia cincin. Xiao Kai, pulihkan energimu. Baik Tuan Muda. Chen Wen segera pergi ke istana yang hari ini terlihat ramai, karena Lo Ling sedang mengajak banyak bawahan Chen Wen untuk membuat hiburan, yaitu memanggang daging babi dan beberapa hewan iblis yang mereka tangkap dari dunia luar ketika mereka dibawa keluar oleh Chen Wen. Kakak Wen, ayah, hehehe, Longer, kamu sudah semakin besar dan kuat, ayah bangga melihatmu. Chen Wen segera memeluk anaknya serta menggandeng tangannya, karena ketika Chen Wen akan menggendongnya, Chen Wanglong menolak digendong ayahnya, karena kini anak Chen Wen sudah besar, kini umurnya sudah 10 tahun. Ayah, mari kita ikut makan. Akhirnya Chen Wen ikut duduk di sebelah istrinya dan ikut menikmati makanan daging panggang, ditemani arak yang sangat enak. Selama seharian, Chen Wen berpesta bersama anak dan istrinya serta ditemani banyak bawahan Chen Wen. Setelah itu, Chen Wen pergi ke menara kultivasi. Kemudian meletakkan batu-batu energi semesta di tengah formasi, hingga membuat menara kultivasi menjadi penuh dengan energi yang sangat murni. Silahkan kalian gunakan menara kultivasi ini, kini telah kutingkatkan hingga menara kultivasi penuh dengan energi yang sangat kaya dan murni. Chen Wen meletakkan banyak batu energi semesta di semua menara kultivasi dunia cincinnya, karena menara kultivasi di dunia cincin tidak hanya satu, tapi lebih dari 20 menara agar mencukupi semua orang untuk menggunakannya. Setelah semuanya selesai, Chen Wen melihat dunia luar yang ternyata sudah pagi dengan ditandai matahari telah muncul dan bersinar terang. Chen Wen langsung keluar dari dunia cincin dan pergi meles dengan kecepatan penuh menuju ke kediaman keluargaku dengan terbang. Saat keluargaku merasakan aura Chen Wen, mereka segera keluar untuk menyambut Chen Wen. Kabar tentang kehancuran keluarga Wu karena akibat dari balas dendam dari keluarga Suma telah menyebar di beberapa kota besar, sehingga para keluarga yang terlibat segera mengetahuinya. Maka ketika Chen Wen sampai di atas langit kediaman keluargaku, semua tetua serta patriark keluargaku keluar untuk menyambut Chen Wen, namun mereka tidak mengeluarkan aura pembunuh ataupun aura kebencian, tapi tampak mereka ketakutan menyambut kedatangan Chen Wen. Tuan Muda, kami keluargaku mengakui kesalahan kami. Ampunilah kami karena telah menghancurkan keluarga Suma, kami akan memberikan kompensasi apapun yang Tuan Muda minta. Mendengar dan melihat para tetua dan patriark keluargaku yang menyambutnya dengan berlutut, Chen Wen sangat terkejut dan tidak percaya. Karena keluargaku terkenal dengan sombong dan tinggi hatinya di kota yang mereka kuasai, namun kini, dia melihat semua tetua keluargaku berlutut menghadap dirinya dengan patuh dan takut. Kalian berani menghancurkan keluarga Suma di kota Daozong, dan sekarang setelah keluarga Suma hancur, kalian ingin meminta pengampunan. Kami mengaku salah, Tuan Muda, kami siap memberikan kompensasi apapun agar keluargaku diampuni. Oh, begitu ya. Kalau begitu, apakah kalian siap menerima segel jiwa dariku?
Keluargaku juga telah mendengar kabar di mana keluarga Wu juga terpaksa menerima segel jiwa dari Chen Wen, kalau tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Apakah tidak ada syarat penggantinya Tuan Muda? Terdengar suara patriark keluargaku meminta syarat lainnya selain menerima segel jiwa, karena kalau mereka telah menerima segel jiwa dan Chen Wen, maka mereka akan berada di bawah kaki Chen Wen, dan tidak ada kesempatan di kemudian hari untuk membalas dendam. Mendengar kata-kata dari patriark keluargaku, Chen Wen marah, auranya langsung menindas para tetua dan patriark keluargaku. Banyak tetua yang memiliki ranah rendah langsung memuntahkan darah segar dari mulut mereka, dan para tetua yang memiliki ranah tinggi pun merasakan tekanan yang sangat kuat hingga mereka tidak mampu bergerak, hanya mampu bertahan dengan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Begitu juga patriark keluargaku yang memiliki ranah kaisar surgawi keabadian tahap ke-7 sekalipun merasakan tekanan ini, hingga membuat tubuhnya yang tadinya berlutut semakin tertunduk ke bawah. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kalian ingin membalas dendam kepadaku ketika saat ini kalian mengalami rasa malu? Chen Wen menambah tekanan auranya untuk menindas semua tetua dan patriark keluargaku, hingga membuat para petinggi keluarga memuntahkan darah segar dari mulut mereka dan ada yang langsung pingsan. Patriark keluargaku yang melihat banyak tetua keluarganya saat ini merasakan penindasan yang sangat berat dilakukan oleh Chen Wen yang saat ini melayang di atas mereka, yang terlihat bagaikan dewa yang sangat agung sedang menyiksa manusia berdosa di bawahnya sambil menggertakkan giginya. Patriark keluargaku segera berkata kepada Chen Wen dengan menurunkan egonya sampai ke dasarnya. Cukup Tuan Muda, cukup, kami menerima syarat dari Tuan Muda. Patriark, jangan. Patriark, kita tidak boleh menerima segel jiwa. Patriark, lebih baik kita melawan sampai mati, aku tidak rela. Para tetua yang mendengar kata-kata patriark mereka yang ingin menyerah serta menerima segel jiwa merasa kecewa dan terkejut. Patriark keluargaku menatap semua tetua di belakangnya dan dengan marah membentak mereka, apakah kalian pikir aku juga rela menerima segel jiwa? Tapi apakah kalian pernah berpikir bagaimana kehidupan generasi muda kita kalau tidak menerima segel jiwa dari Tuan Muda ini? Kita semua akan tewas, dan generasi muda kita akan dihina. Tapi patriark, kalau kita menerima segel ini, keluarga kita akan menjadi lebih hina. Benar patriark, lebih baik kita semua melawan, dia hanya sendirian saat ini, kita pasti mampu melawannya. Salah satu tetua yang menyarankan untuk melawan Chen Wen langsung meledak ketika energi dari telunjuk Chen Wen meluncur menghantam tubuh tetua tersebut. Melihat hal itu, beberapa tetua yang sudah menahan-nahan kesabarannya menjadi marah. Dengan sekuat tenaga, dia melawan aura penindasan Chen Wen dan berdiri, lalu menunjuk Chen Wen tanpa rasa takut sedikitpun. Keparat kau bocah, aku tidak rela. Tetua yang tadi berdiri dan menantang Chen Wen langsung meledak dihantam energi yang keluar dari telunjuk Chen Wen. Siapa lagi yang sudah bosan hidup, boleh berdiri. Chen Wen berkata dengan nada datar dan sangat dingin sambil menatap semua tetua dan juga patriark keluargaku. Tetua Zung, salah satu tetua dengan paksa ingin berdiri dan menentang segel jiwa langsung meledak ketika dihantam energi dari telunjuk Chen Wen, sehingga membuat beberapa tetua keluargaku terkejut dan memanggil nama tetua tersebut yang bernama Tetua Kuzung, karena Tetua Kuzung dikenal sangat baik kepada semua tetua keluargaku, dia juga sangat akrab dengan semua tetua yang ada. Maka ketika melihat Tetua Kuzung tewas, para tetua keluargaku menjadi marah, tapi patriark mereka memelototi mereka, namun ada beberapa tetua yang tetap membangkang kali ini. Mereka berusaha berdiri menantang Chen Wen dengan sekuat tenaga agar bisa berdiri. Bocah keparat, beberapa tetua langsung meledak ketika Chen Wen menindasnya dengan aura penindasannya. Melihat hal ini, tiba-tiba seorang pria berusia lebih dari 40 tahun dari keluargaku berusaha berdiri karena sangat marah. Melihat hal ini, patriark keluargaku langsung berteriak memperingati pria tersebut sambil menggelengkan kepalanya. Raner, jangan. Tidak ayah, aku tidak rela keluarga kita ditindas, biarpun aku mati, aku akan tetap memperjuangkan kehormatan keluarga kita.
Chen Wen melihat hal itu lalu bersiap-siap untuk membunuh pria tersebut. Patriark keluargaku yang melihat Chen Wen telah bersiap-siap akan membunuh putranya yang diharapkan untuk menjadi kepala keluarga selanjutnya langsung berteriak sekuat tenaganya. "Tuan, tolong ampuni anakku. Dia adalah anakku satu-satunya. Sebenarnya akan patriark keluargaku ada banyak, namun hanya pria itulah yang merupakan putra satu-satunya, sedangkan sisanya semuanya wanita. Siapapun yang menantang akan dibunuh tanpa ampun." Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa. Saat ini, semua hewan iblis jiwa maupun pasukan bayangan iblis masih dalam kondisi transparan dan tidak terlihat oleh siapapun kecuali Chen Wen. "Tuan, aku Leng Hun Ong siap melaksanakan semua perintah Tuan. Tuan, aku Hun Bang siap melaksanakan perintah Tuan bersama pasukanku." Chen Wen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan tenang menggunakan transmisi suara, "Kalian bersiaplah, kalau para praktisi yang ada di bawah itu melawan, maka kalian dapat berpesta." "Baik Tuan, aku tidak takut dibunuh. Kau hanya sendirian, kami tidak takut melawanmu." Pria yang bernama Kuran berteriak sambil berusaha berdiri. Patriark keluargaku yang melihat putranya berusaha berdiri untuk menentang Chen Wen. Sambil menggertakkan giginya, patriark keluargaku berusaha berdiri dan mengangkat kepalanya menatap Chen Wen setelah menatap putranya untuk yang terakhir kalinya, karena dia yakin kalau dia menentang Chen Wen, maka dia akan mati. Patriark keluargaku lalu berteriak kepada semua tetua dan juga anggota keluargaku yang telah berkumpul di sana yang berjumlah tidak kurang dari hampir 1000 orang. "Semuanya, kita keluargaku harus melawan penindasan ini." Mendengar perintah dari patriark mereka, semua anggota keluargaku dan para tetua keluargaku langsung berteriak penuh semangat dengan seluruh tenaga mereka. "Kami siap membela kehormatan keluargaku dan tidak takut akan penindasan." Chen Wen yang masih melayang di langit sambil memperkuat aura penindasannya menyeringai seram. "Baiklah, karena kalian akan melakukan perlawanan. Sekarang, kalian akan menerima konsekuensinya." Chen Wen kemudian menatap kedua pemimpin pasukan bawahannya, kemudian menganggukkan kepalanya. "Habisi mereka semua. Pesta dan hidangan telah dipersiapkan." "Baik Tuan, baik Tuan." Dua pasukan yang tidak kelihatan oleh pandangan mata biasa langsung melesat ke bawah di mana kumpulan keluargaku. Saat pasukan bayangan iblis maupun pasukan hewan iblis jiwa bergerak ke bawah, kembali Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan Xiao Kai. "Wusyah, Tuan Muda, wow, sepertinya aku akan mendapatkan tugas mengambil harta karun lagi ya." Chen Wen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Benar, sana pergilah dan ambil semua harta mereka." "Hehehe, sudah kuduga Tuan Muda akan berkata begitu. Baiklah kalau begitu, aku akan menghabisi harta mereka. Keluargaku saat ini, semuanya tertindas dan tidak mampu melawan. Hingga akhirnya dalam beberapa puluh menit, semua keluargaku habis dibantai oleh bawahan Chen Wen yang hanya tersisa adalah tulang-tulang mereka." Kalau Chen Wen tidak mengeluarkan aura penindasannya, kekuatan pasukannya tidak akan mampu membunuh semua tetua tingkat tinggi keluargaku, namun karena mereka semua tertindas oleh aura Chen Wen, maka pasukan Chen Wen sangat mudah membunuh semua keluargaku. Karena kekuatan jiwa pasukan Chen Wen yang terkuat hanyalah setara ranah Kaisar Surgawi keabadian tahap kedua, bila di atas itu, pasukan bayangan iblis maupun pasukan hewan iblis jiwa yang berusaha masuk ke jiwa korbannya malah akan terbunuh. Sedangkan Xiao Kai yang masih sibuk menguras semua harta pusaka milik keluargaku menggunakan hidungnya sudah mulai menemukan beberapa tempat penyimpanan harta karun. Tapi ada satu tempat yang dipasang formasi tingkat tinggi yang tidak mampu Xiao Kai buka. "Sialan, kenapa keluarga ini memasang formasi yang begini rumit? Bikin repot Tuan Muda saja." Xiao Kai mengumpat dan menyeringai karena akan meminta bantuan Chen Wen yang dia tahu pasti akan marah kepadanya karena tidak mampu membuka formasi. Xiao Kai langsung melesat keluar dan terbang ke langit di mana Chen Wen masih melayang. Saat melihat Xiao Kai melayang ke dekatnya, Chen Wen mengerutkan dahinya. "Ada apa Xiao Kai?" "Hehehe, Tuan Muda,
Maafkan aku karena merepotkan Tuan Muda. Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, Xiao Kai menatap Chen Wen dengan ekspresi konyolnya. Ada apa? Cepat katakan. Chen Wen terlihat kesal karena diganggu oleh Xiao Kai yang menerima tugas menguras semua harta milik keluargaku. Tuan Muda, ada formasi yang aneh. Aku mencium di sana tersimpan harta karun. Aku tidak bisa membukanya. Sialan. Apakah kamu tidak mempelajari kitab formasi yang kutinggalkan di istana? Wah, kadang aku lupa Tuan Muda, karena Kak Lo Ling sering memerintahkan aku untuk menemani adik Wang Long, jadi aku tiak sempat mempelajari kitab formasi yang Tuan Muda tinggalkan di sana. Ketika mengatakan nama istri dari Chen Wen, Xiao Kai tahu, Chen Wen tidak akan bisa marah, karena nama Lo Ling adalah andalannya. Sialan kamu Xiao Kai. Jangan membuat alasan tidak memiliki waktu. Awas besok-besok kamu tidak mempelajari kitab itu. Baiklah, bawa aku ke sana. Xiao Kai sambil nyengir membawa Chen Wen ke tempat rahasia keluargaku. Namun sebelumnya, Chen Wen memasukkan semua pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa ke dalam dunia cincin. Bari kemudian bersama Xiao Kai masuk ke dalam rumah keluargaku. Setelah sampai di tempat penyimpanan harta usaka keluargaku, Chen Wen hanya melihat sebentar formasi yang menutupi tempat tersebut, kemudian membuat segel tangan. Cakram penghancur formasi. Hancurkan. Formasi langsung hancur dan Xiao Kai tanpa melihat ataupun permisi kepada Chen Wen langsung melesat masuk ke dalam. Chen Wen hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah Xiao Kai, namun baru saja Xiao Kai masuk selama 1 menit, tiba-tiba dia langsung keluar dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Tuan Muda, seram. Chen Wen yang melihat tingkah Xiao Kai mengerutkan dahinya, karena Xiao Kai sangat jarang bisa ketakutan kecuali berhadapan Choa Ong maupun kepada Kim Kao. Ada apa? Itu, di dalam, ada makhluk, menyeramkan. Matanya sebesar kepalaku, memancarkan cahaya warna merah membara. Aku tidak bisa melihat makhluk apa itu, karena dia berada di tempat gelap. Chen En mengerutkan dahinya, karena mendengar laporan dari Xiao Kai yang terasa janggal. Chen Wen lalu mengaktifkan mata ilahinya yang membuat pupil mata Chen Wen seperti mengeluarkan cahaya keemasan. Chen Wen menatap ke dalam ruangan yang tadi ditinggalkan oleh Xiao Kai. Tempat penyimpanan harta bukan berada di dalam bangunan, tapi berada di belakang bangunan induk yang mana keluargaku membuat sebuah ruangan bawah tanah yang lumayan luas. Saat Chen Wen melihat ada sepasang bola mata yang memancarkan cahaya merah pekat membara, Chen Wen sangat terkejut karena bola mata itu juga menatapnya dengan tajam. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.